Halo, perkenalkan kami dengan kelompok 5. Saya sendiri, Febiola Pangemanan, dan ketiga teman kelompok saya yaitu Cinti Jarnius, Leoni Lengkong, dan Natasha Ekel. Pada saat ini, kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami dengan judul tugas yaitu Isu dan Tren dalam Pelayanan Kesehatan Komunitas. Puskesmas Idaman adalah puskesmas dan pelayanan kesehatan yang bermutu dan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan serta memberi pelayanan yang sesuai dengan SOP pelayanan kesehatan di Indonesia. Puskesmas Idaman adalah puskesmas dan pelayanan kesehatan yang bermutu yang sesuai dengan standar SOP untuk memenuhi dan melebihi harapan pelanggan, baik pelanggan dari dalam maupun pelanggan dari luar. Adapun visi dan misi Puskesmas Idaman. Yang pertama, visi. Jadi, visi dari Puskesmas Idaman merupakan Puskesmas Idaman menjadi Puskesmas Idaman yang menggambarkan keadaan yang ingin dicapai oleh Puskesmas di masa yang akan datang, yaitu Puskesmas dengan pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi untuk memenuhi dan melebihi harapan pelanggan, baik pelanggan itu dari dalam maupun pelanggan dari luar. Selanjutnya, misi dari Puskesmas Idaman yang pertama memastikan pelanggan. Yang kedua, memahami psikografi pelanggan. Yang ketiga, menata mindset tim pelayanan prima di Puskesmas Idaman agar menjadi Puskesmas Idaman bagi semua masyarakat. Yang keempat, mengembangkan pelayanan kesehatan yang tak terlupakan pada pelanggan. Yang kelima, menjalin komunikasi terus-menerus dengan pelanggan agar dapat menciptakan customer market relationship. Yang keenam, melakukan penyesuaian organisasi terus-menerus untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Manfaat Puskesmas Idaman. Yang pertama untuk masyarakat yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau. Kemudian, masyarakat mampu mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan keinginan. Selanjutnya, masyarakat tidak mampu atau makin mendapat pelayanan kesehatan standar. Selanjutnya, manfaat bagi pemerintah daerah. Yang pertama, pemerintah daerah dapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat. Selanjutnya, meningkatkan citra puskesmas, citra pemerintah daerah, serta meningkatkan daya saing. Selanjutnya, pemberian subsidi pada masyarakat miskin lebih efektif dan efisien. Bagi tenaga kesehatan, yang pertama, pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan meningkat. Kemudian, motivasi tenaga kesehatan meningkat. Kemudian, kesejahteraan tenaga kesehatan meningkat. Kemudian, tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan profesional sesuai dengan pendidikannya, unggul dalam prestasi, serta sopan dan santun dalam memberikan pelayanan. Selanjutnya, tenaga kesehatan berpenampilan rapi dan bersih, khusus untuk dokter dan dokter gigi menggunakan jas dokter pada saat melayani pasien. Selanjutnya, obat yang diberikan kepada pasien adalah obat generik berblister. Selanjutnya, pelanggan diperlakukan secara ramah dan sopan serta dengan penuh simpati, dibantu sepenuhnya keperluannya saat datang ke puskesmas. Selanjutnya, tenaga kesehatan cepat dan tanggap dalam merespon keluhan dan keinginan pelanggan. Selanjutnya, semua pegawai puskesmas mempunyai komitmen, etika, dan semangat atau motivasi yang tinggi untuk melaksanakan pelayanan prima di puskesmas. Kemudian, tempat pelayanan kesehatan ditata rapi dan bersih, sehingga memberikan kenyamanan pada pasien dan tenaga kesehatan yang melayaninya. Selanjutnya, ruang tunggu pasien ditata rapi dan bersih, serta dilengkapi sarana hiburan yang sesuai dengan harapan pasien. Kemudian, kamar mandi dan WC dalam keadaan bersih, tidak bau, dan cukup air, serta dibersihkan setiap hari. Selanjutnya, lingkungan puskesmas dibuat taman yang membuat suasana asri dan segar. Selanjutnya, supervisi dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dan ditindaklanjuti dengan pertemuan pemecahan masalah di Dinas Kesehatan. Kemudian, survei kepuasan pelanggan dilaksanakan setiap 3 bulan sekali serta ditindaklanjuti dengan berbagai pelayanan kesehatan.
Dan yang terakhir, manajemen puskesmas idaman berpedoman pada surat keterangan Menteri Kesehatan RI nomor 128/Menkes/SK/2/2004 tentang kebijakan dasar pusat kesehatan masyarakat. Upaya dan asas penyelenggaraan. Yang pertama ada upaya kesehatan. Upaya kesehatan yaitu diselenggarakan oleh puskesmas idaman, upaya kesehatan perorangan, dan upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu upaya kesehatan wajib adalah upaya kesehatan yang wajib dilaksanakan oleh puskesmas idaman. Upaya kesehatan wajib tersebut adalah upaya promosi kesehatan, upaya kesehatan lingkungan, upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana, upaya kesehatan gizi masyarakat, dan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Selanjutnya ada upaya kesehatan pengembangan, di mana upaya kesehatan pengembangan ini adalah upaya kesehatan inovatif berdasarkan permasalahan kesehatan di masyarakat serta disesuaikan dengan kemampuan puskesmas, di mana ada upaya kesehatan sekolah, kesehatan masyarakat, dan kesehatan kerja, upaya kesehatan jiwa, upaya kesehatan usia lanjut, dan ada upaya pembinaan pengobatan tradisional. Nah, selanjutnya yang kedua ada asas penyelenggaraan, di mana asas ini ada terbagi beberapa. Yang pertama, asas pertanggungjawaban wilayah. Artinya, puskesmas idaman bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya. Yang kedua, asas pemberdayaan masyarakat. Artinya, puskesmas idaman wajib memberdayakan perorangan, keluarga, dan masyarakat agar berperan aktif dalam penyelenggaraan setiap upaya puskesmas. Yang ketiga ada asas keterpaduan, artinya penyelenggaraan setiap upaya puskesmas harus diselenggarakan secara terpadu, baik keterpaduan lintas program ataupun lintas sektor. Nah, yang keempat atau yang terakhir ada asas rujukan, artinya untuk menyelesaikan berbagai masalah kesehatan di puskesmas yang mempunyai kemampuan terbatas perlu ditopang oleh asas rujukan, baik rujukan upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat. Selanjutnya adalah upaya peningkatan mutu. Yang pertama yaitu peningkatan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas idaman. Itu peningkatan yang fokus utamanya terletak pada dua aspek. Nah, yang pertama yaitu peningkatan wawasan dan keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kesehatan. Yang kedua yaitu peningkatan mutu pelayanan kesehatan itu sendiri. Nah, peningkatan wawasan dan keterampilan ini bisa dilakukan dengan berbagai seminar dan pelatihan tenaga kesehatan yang diikuti. Yang kedua yaitu memperbaiki manajemen pelayanan kesehatan yang fokusnya itu ada pada klien sendiri. Bisa diartikan dengan memperbaiki manajemen puskesmas untuk memberikan kepuasan pada klien. Yang ketiga, peningkatan kepuasan klien yaitu bisa diperoleh jika pelayanan kesehatan dapat mengatasi hal-hal yang tidak disukai oleh klien. Bisa juga dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Yang keempat yaitu peningkatan kunjungan. Nah, ketika klien merasa puas atas pelayanan yang diberikan, klien ini akan menjadi loyal, tercipta hubungan saling percaya terhadap puskesmas yang memberikan dampak positif bagi puskesmas itu sendiri. Karena peningkatan kunjungan ini akan membuat omset pendapatan bagi puskesmas idaman ini meningkat. Nah, dengan harapan pendapatan yang diperoleh itu digunakan untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi klien. Nah, di samping memberi insentif pada tenaga kesehatan, mereka boleh menggunakannya untuk meningkatkan kualitas ataupun properti barang-barang yang ada di puskesmas itu sendiri. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Terima kasih dan animo lasal!